Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema Sakramen Imamat. Sebelum dilanjutkan, mari simak bersama tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu memahami makna sakramen imamat dan mampu menyusun doa untuk mendukung kehidupan para imam, sehingga peserta didik mampu mensyukuri kehadiran para imam serta berperan aktif mendukung tugas-tugas mereka. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah arti dan hakikat sakramen imamat. Kemudian yang kedua, syarat untuk menjadi seorang imam. Yang ketiga, kaul seorang imam. Yang keempat, tugas-tugas seorang imam. Dan yang terakhir adalah upaya-upaya untuk mendukung kehidupan para imam. Nah, mari sekarang kita belajar untuk memahami bersama sakramen imamat. Arti dan hakikat sakramen imamat. Perlu kalian ketahui bahwa panggilan hidup itu banyak, ya. Tetapi panggilan hidup selibat merupakan panggilan hidup yang khas. Mereka memberikan hidup dan dirinya secara total kepada Tuhan untuk menjadi partnernya dalam mewartakan kerajaan Allah. Dan panggilan khusus untuk hidup selibat sebagai imam dalam gereja Katolik dimeteraikan dalam sakramen imamat, ya. Nah, dalam sakramen imamat kita mengenal 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah tabisan episkopat atau tabisan uskup. Tabisan uskup ini merupakan sakramen imamat tertinggi dari keseluruhan pelayanan imamat. Uskup dipilih oleh pemimpin tertinggi gereja, yaitu paus. Kemudian yang kedua adalah tabisan presbiterat, yaitu tabisan untuk para imam. Melalui tabisannya, para imam melaksanakan tugas penuh pelayanan sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, untuk tugas ini kita akan belajar kemudian, ya. Yang ketiga adalah tahbisan diakonat, yaitu tahbisan untuk diakon. Sebelum menjadi imam, calon imam ditahbiskan menjadi diakon. Nah, itu adalah 3 tingkatan dari tahbisan imamat, ya. Nah, hal yang harus kalian ketahui juga bahwa hanya uskup yang berkuasa menerimakan sakramen tahbisan dengan menumpangkan tangan dan mengucapkan doa-doa khusus sesuai tahbisan yang diberikan. Nah, bagaimana jika seseorang ingin menjadi seorang imam? Mari kita lihat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menjadi seorang imam. Yang pertama adalah seorang pria normal yang telah menerima sakramen inisiasi, ya di sini adalah dia sudah menerima sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Kemudian yang kedua, belum dan tidak akan berisi seumur hidup atau hidup selibat. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat menjadi imam. Yang keempat, menyelesaikan pendidikan khusus di seminari menengah dan seminari tinggi. Dan yang terakhir adalah ia harus sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan kaul seorang imam. Jadi, kalian harus tahu bahwa imam dari suatu ordo atau kongregasi biasanya mengucapkan 3 kaul. Yang pertama itu adalah kaul ketaatan. Artinya bahwa ia harus taat pada pimpinan yang merupakan wakil Tuhan sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah kaul kemiskinan, di mana seorang imam itu harus hidup sederhana, ya. Melepaskan dengan sukarela hak atas milik atau penggunaan milik tersebut dengan maksud untuk menyenangkan Allah, ya. Melayani Allah melalui sesama. Kemudian yang ketiga adalah kaul kemurnian, artinya di sini bahwa ia hidup selibat dan tidak menikah. Itu kira-kira kaul seorang imam. Nah, sekarang mari kita bahas bersama, ya. Para imam memiliki tugas pokok ikut ambil bagian dalam tugas Kristus
atau tritugas Kristus sebagai yang pertama adalah raja, yaitu memimpin. Seorang imam harus mengayomi, mempersatukan umat dalam Yesus Kristus, ya, bukan memecah belah. Kemudian yang kedua, nabi. Nabi itu mengajar, ya. Seorang imam bisa mewartakan dan mengajarkan sabda Allah kepada semua orang. Dan yang ketiga adalah sebagai imam sendiri, yaitu menguduskan, di mana seorang imam itu mempersembahkan kurban Kristus atau ekaristi dan menguduskan umat melalui pelayanan-pelayanan sakramen. Itu kira-kira. Nah, sekarang sebagai awam, upaya-upaya untuk mendukung kehidupan para imam itu bagaimana ya? Yang pasti yang pertama mendoakan. Lalu yang kedua, kita, Anda, dan saya ikut ambil bagian dalam tugas imam, ya. Jadi kalau seorang pelajar, tugas imam tadi adalah sebagai raja, nabi, dan imam. Ya, sebagai seorang pelajar menjadi raja seperti apa? Misalnya menjadi ketua kelas, ya, memimpin teman-temannya di kelas, menjadi ketua kelompok, ya, atau pemimpin rapat. Kemudian bisa juga yang paling penting itu memimpin diri sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi nabi. Nabi di sini tadi adalah mengajar, mewartakan, atau mengajarkan sabda Allah, ya. Dalam hal ini sebagai seorang pelajar, yang bisa kalian lakukan adalah misalnya seorang anak SMP membantu menjadi pendamping bina iman anak, atau membantu temannya yang kesulitan dalam mengerjakan tugas karena dia tidak mengerti gitu ya. Itu juga bisa ya. Terlebih juga di sini sebagai nabi itu mewartakan juga melalui tindakan, misalnya apa? Membantu orang lain dalam hal kecil ya. Misalkan membantu orang tua di rumah ya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ikut ambil bagian dalam tugas imam. Imam itu berarti menguduskan ya. Menguduskan di sini contohnya sebagai seorang pelajar, ketika kalian memimpin doa, ya kalian itu sudah menguduskan loh. Misalkan memimpin doa di kelas sebelum pelajaran atau sudah pelajaran, atau memimpin doa di rumah, ya itu juga adalah menguduskan, ya seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nah, bagaimana? Tadi kita bersama-sama telah memahami betapa luhur panggilan hidup menjadi seorang imam, ya. Hidup seorang imam tidak lagi menjadi milik mereka, tetapi milik Kristus dan gereja. Mereka menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Allah dan gerejanya yang kudus. Para imam memperoleh karunia khusus menjadi wakil Kristus dengan mengemban tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Nah, menjadi pertanyaan yang dapat kita refleksikan adalah, bagaimana sikap kita selama ini terhadap para imam? Silakan dijawab dalam hati. Sudahkah kita berperan aktif mendukung tugas-tugas mereka? Semoga ya. Nah, mulai hari ini marilah kita bersama-sama berusaha untuk mencoba mewujudkannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Anda sudah belajar bersama, kalian sudah belajar bersama dalam tema sakramen imamat ini. Semoga menjadi paham, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.